sampai seperti ini. Ya, dari 3 pegawai bisa menjadi Sekarang berapa? 150 Very good. karyawan. Man, bayangin berapa penggajian bulanannya teman-teman. Merinding saya dengar. Kunci utama adalah jangan mengecewakan pembeli, jangan mengecewakan member, memberikan lebih daripada apa yang dijanjikan, over deliver, under promise. Why Primafit? I guess pelajaran soal Primafit terdiri dari satu prinsip bahwa pasaran selalu berubah, kebutuhan pembeli akan berubah, dan saat itu saya sedang sibuk membuka beberapa cabang There you go. Clark Hatch, dan setiap kali buka cabang harus apa? Harus importir. Iya, alat impor. Dan lama-lama saya sadar bahwa orang-orang lain belum tentu mau jadi member di fitness center, tetapi mungkin mereka mau beli alat. Sehingga tidak sampai 10 tahun setelah Di Indonesia, saya sudah mendirikan perusahaan baru yang namanya Primafit. Dan perusahaan ini yang khususnya untuk Dari awal namanya Primafit. Ya, dari pertama. Belum ada perubahan. Misalnya mungkin Prima Prime atau I don't know. Prima Sejawatama. Sejawa? Sejawatama. Sejawatama, saya mesti lihat bahasa Jawa bilang apa, but teman saya yang jadi partner saya waktu itu, dia yang memilih nama Prima, itu ada hubungan ke bahasa Belanda. Prima Prime. The best, ya. Sejawatama itu mungkin Sejawat means friends. okay. Sejawat means friends. Ya. Right. Teman bugar berarti. Ya, bisa. Sejawatama. No, I know. Primafit. Ya. Iya. Wow. Berarti Anda pandai melihat kesempatan, Pak. Ya. Karena after 10 years Anda buka cabang and then Anda import alat, akhirnya Anda berpikir bahwa siapa tahu ada yang mau beli alat juga gitu. Dan mungkin saya dipanasin oleh teman-teman saya dari Amerika. Dikomporin kalau Iya, betul, dikomporin. Mereka bilang Indonesia 300 juta manusia dan tidak ada yang jual alat merek ini. Jadi semua manufacturer peralatan fitness justru mendatangi saya dan menawarkan ke saya untuk mewakili mereka di Indonesia. Karena itu Anda ketemu Live Fitness. Betul. Rings the bell. Oke. Nah, sekarang kelihatan nih. Jadi one thing lead to another lah ya. Yes. Oke. Menarik banget. And artinya sejak Anda sudah mengambil education di fitness and then buka gym, kemudian importir alat, the distributor come to you. Yeah. They want to make an exclusive deal with you. Ya, Itu semuanya sampai terbentuk Primafit. betul. Right. Nah, ngomong-ngomong tentang Primafit, berdirinya tahun berapa? Tahun 89. 89. Oke. Di teman-teman kita ini sedang recording di salah satu kantornya Primafit. Ini kantor keberapa, Pak? Wow. 3, 4, 5, 10? 5. 5. 7 kantor. Kantor pertama itu hanya, percaya tidak, 3 meter kali 3 meter, bisa masuk karyawannya 3 orang maksimum dan kecil sekali. Sampai seperti ini. Ya, dari 3 pegawai bisa menjadi Sekarang berapa? 150 Very good. karyawan. Man, bayangin berapa penggajian bulanannya teman-teman. Merinding saya dengar. Jadi ini adalah kantor ke-7 sebenarnya. Yes. So ini through hard process juga, Pak. Maksudnya tuh kan saya pernah waktu itu, saya pertama kali kenal Primafit itu masih di Hotel Sultan. Ya. Di mana di basementnya saat itu. Betul. Itu tuh benar-benar kalau dibandingkan yang sampai fasilitas saat ini sih jauh sekali teman-teman. Nah, dari moving from one office to another office sampai ke sini, tentunya perjalanannya panjang, Brian. Ya. Dan
you met a lot of people. Saat ini punya staff 150, Yeah. pasti ada on and off, Yeah. ya kan? Nah, what is the biggest challenge Yeah. by managing that many people? Okay. Ya, mungkin managing people itu perlu komunikasi yang baik Okay. dan harus belajar pandai-pandai cari karyawan seperti apa. And sebaliknya, saat-saat kita merasa karyawan itu tidak cocok, kita harus bisa pintar melepaskan mereka secepatnya. Ada istilah, kita harus hiring slow. Hiring Slow. Hiring fast. Hiring fast. Ya, itu mungkin paling susah bagi saya. Karena saya waktu itu hanya berpengalaman sebagai Ya, bukan pebisnis. pebisnis, ya. Saya tidak ada business Yeah, like me, management, sir. tidak ada leadership, tidak tahu how to supervise. Yeah, so you learn the hard way. Yes. And kedua, yang ini tidak menyangkut karyawan, tetapi saya masih ingat pertama kali saya lagi liburan di Bali dengan partner saya dan kita lagi nonton, waktu itu namanya Dunia Dalam Berita. Berita. Iya, lagi TVRI. nonton. Dan saat itu Pak Harto, Presiden Republik Indonesia, kasih pidato dan dia umumkan sesuatu dan waktu itu bahasa saya masih tidak begitu jelas, begitu lancar dan tetapi partner saya dia langsung muka sedih dan dia mulai menangis. Oh, Dan saya ingat, 98? no, ini masih tahun 89, kurang lebih seperti itu. Okay. Dan saat itu Pak Harto mengumumkan satu devaluasi rupiah yang besar. Pada saat itu kami semua import dalam dolar, hutang dalam dolar, dan jual dalam dolar. Dan semua langganan kami mendadak Bayar pakai rupiah. itu menjadi 10 kali lipat karena rupiah didevaluasi. Oh my. Sehingga bisnis kami sangat terancam, tetapi bisa sampai kita How do you survive? kita minta cicilan dari Amerika, pengertian dari Amerika, dan kita memberikan cicilan kepada langganan kami. Dan ini terjadi sekali lagi, terutama dan lebih parah lagi was tahun 97 waktu krisis moneter, reformasi. itu orang tidak bisa bayar alat. Saya masih ingat saya kasih apartemen karena orang yang beli alat tidak bisa bayar. ngasih. Oh my God. Ya, Tapi nggak kolaps perusahaannya, Pak? tidak. Sekali lagi karena bisa dapat toleransi dari vendor di Amerika, dia kasih kita. It's all about communication. Ya, and hubungan baik. Kalau bad relation tentunya cicilan nggak boleh. Iya. Tapi karena good relation, jadi even though ini di installment Ya. diberikan. Yes. Ya, That's the reason kenapa penting banget membangun hubungan yang baik. penting sekali. Dan untungnya yang buyer pasti mereka akhirnya lunas, tapi takes time. Takes time. Ya, jadi saya beruntung tidak ada yang langsung tidak mau bayar. Atau, Tapi it's because you're not giving up. I mean, kalau Krismon and then you decide to cut everything off and then close the pre-market kan bisa. yeah, That's an option. right. Apa yang membuat Anda tetap resilient and believe kalau pre-market itu masih bisa fight? Yeah, I guess saya melihat bahwa giving up is not an option. Giving up is Waktu an itu kita memutuskan mau tidak mau, ada 50-an karyawan yang makan How dari do you pay perusahaan them? kami, dan karyawan itu punya istri, punya anak, dan kita harus bisa membiayai mereka semua. Jadi kita bisa jalan, kita cari akal dan menghemat, ikat pinggang. Mungkin berapa tahun kita tidak bagi keuntungan, but akhirnya bisa sukses. Dan kunci utama adalah jangan mengecewakan pembeli, jangan mengecewakan member, memberikan lebih daripada apa yang dijanjikan, over deliver, under promise. Jangan Over deliver, under promise. Yeah. Oke teman-teman, itu penting digarisbawahi ya. Yeah. Jangan over promise, Yeah. tapi over deliver. Yes. Yeah. Wow. Yeah.
Itu pelajaran hidup yang penting buat saya tuh. Kadang-kadang kita kan janji-janji sebesar menara Monas tuh, tapi tahunya nggak bisa deliver. Yeah, yeah. Then I think the customer kami, karena kami selalu ya lumayan sukses dalam hal memberikan lebih daripada apa yang dijanjikan, mereka selalu kembali. Seperti apa? Yes. Over deliver. Misalnya kita janji kita akan kirim alat 2 bulan lagi, kita pasti kirim 2 bulan lagi, kita tidak terlambat. Kita berjanji mau instalasi dengan on time, on quality, kami melakukan dengan memuaskan sehingga yang beli merasa puas. Bahasa Indonesia itu pegang omongan. Iya, betul. Keep your promise. Yeah. Keep your word. And kalau ada masalah, dan selalu ada masalah, selalu akan ada masalah, Dikomunikasikan. ya, kami memberikan service yang memuaskan sehingga mereka lebih percaya lagi sesuatu yang rusak, kita cepat memperbaiki, sesuatu yang harus diganti, kita ganti. Oke, Sehingga akibatnya apa? Bisa jadi sekarang 3 generasi orang yang suka beli di Primafit. Pertama kali, ini contoh aja, Insinyur Ciputra Group, pertama beli alat sama saya. Mungkin 10-15 tahun kemudian anaknya, cucunya. sekarang cucunya. That's how you grow. Oke. Ya, keep the customer happy, customer for life. So intinya bukan transactional relation, Right. tapi lebih banyak emotional relation juga dengan customer. Betul. So hubungan itu mulai dengan transaction, tidak berakhir dengan transaction. Oke, wow, that's very nice. Hubungan dimulai dengan transaction tapi tidak berakhir dengan atau berkelanjutan, Betul. bukan dengan transaction. Ya. Buah meledak, Ya. blow my mind. Oke. Nah, tadi Anda mention tentang not closing Primafit karena you remember all the staff have family. Ya. Ada istri, anak yang harus dinafkahi. Ya. Tapi kan nggak semua perusahaan bisa seresilient Anda gitu loh. Dan itu bagaimana Anda mengkomunikasikan misalnya, perusahaan lagi harus menarik ikat pinggang gitu. Komunikasi ke merekanya bagaimana Pak? Ya. I mean, bagaimana menjelaskan bad news to your team? Ya. I think kita mesti jujur dan kita harus transparent sama dengan jujur dan kita harus kuat menyampaikan vision atau mimpi bahwa masa depannya kita tetap berjuang supaya tidak perlu kita mem-PHK atau apa ya. Ini contohnya pada saat COVID kami memutuskan untuk bagian karyawan yang harus dirumahkan, layoff tidak seberapa banyak, but yang dirumahkan dengan gaji yang lebih kecil. rendah. And then kita tegaskan terus menerus bahwa badai akan selalu berlalu. Badai selalu berlalu, jadi kita sabar, kita menunggu. Meanwhile, sambil kita menunggu COVID selesai, kita pivot dan belok ke kesempatan lain. Contohnya dari gym equipment, kita jual buat home equipment supaya bisa masih survive Jadi COVID. Be flexible, adaptable mungkin. Yes. Oke. Siapa sih orang yang berjasa terhadap Primafit itu Pak? Yang berjasa. Tim kami sangat solid, terdiri dari beberapa partner saya, Pak Rohan McKenna. Hai Pak Rohan, mudah-mudahan Anda mendengarkan ini. Ya, dia sangat mantap dan dia itu mungkin penjual yang paling mampu yang saya ketemu di Indonesia selama saya berkarir. Dan Patrick Lim also super solid dan sangat pandai dalam hal implementasi dan dia serba bisa. Dia pakai beberapa topi untuk engineering, untuk mechanical, untuk maintenance, untuk after sales. Dia pandai sekali, even logistics dia bisa, even marketing dia bisa.
And then Ibu Indah yang bagian hubungan humas dan HRD. administrasi dan HRD sangat kuat dan Wow, you have a good team. ya, saya bersyukur setiap hari mempunyai tim yang begitu solid dan belakangan ini anak saya mulai menolak. Oke, wow, luar biasa. Second generation berarti ya, Pak ya? Ya, betul. Okay, there's always a challenge for a first generation to transmit atau to pass down the estafette gitu. Yes. Wah, it's not easy. I know you have ini ya pro and cons and ya kesalahpahaman pasti terjadi. Ya. But I would say I don't really believe in luck. I mean, luck is opportunity meets ini persiapan. Betul sekali. Ya kan, kita punya kita ready and then opportunity, kesempatan datang itu luck dalam tanda kutip ya, quote unquote. Nah, berarti Primafit ini sendiri teman-teman besarnya karena teamwork. Nah, tadi sudah dijelaskan transparansi, komunikasi, dan emotional relation sudah dijelaskan oleh Pak Brian, itu yang membuat teamwork sampai bisa Primafit sebesar ini. I would say Primafit is beyond just a company. Karena waktu Anda bilang saat susah itu Anda memperjuangkan hak dari karyawan. Ya. Kalau misalnya Anda ditanya, ini kan beyond just a company. Ya. Ini mungkin adalah your baby, mungkin your firstborn. Ya. Ya, was before your kids gitu loh. Bagaimana Anda melihat Primafit ini sebenarnya sih Pak? Maksudnya from your point of view, Ya. Primafit ini seperti apa gitu? Ya. So mungkin saya sering mengatakan bahwa anak saya 3, tetapi sebenarnya anak keempat saya adalah Primafit dengan ratusan karyawan. Dan saya memandang karyawan di sini ada mirip dengan cara saya Mendidik. melihat anak saya sendiri. Saya sayang sama mereka. Ada tarik ulur Saya puasnya bukan main dan bahagia bukan main setiap kali saya lihat karyawan yang berprestasi dalam satu hal, dan kalau saya lihat komisi-komisi yang mereka Terima. menikmati saat mereka kerja sukses, saya juga ikut bangga sekali, dan saya membayangi bahwa sukses mereka bisa dibagikan ke anak dan Anaknya, istri. istrinya, keluarganya. Ya, so disitulah yang saya tidak bisa terlalu melepaskan mereka sebagai keluarga besar Primafit yang ikut menjadi keluarga besar saya juga. Saya bersyukur sekali mengiyakan literasi bugar nih Pak Brian. I mean, dari saya aja yang mau wawancarai Anda tuh belajar banyak banget dari episode pertama kita ini. Iya. Wow, ada pesan nggak atau ada maybe pastinya kita ada some regrets, Yeah. and then kita juga ada lupa mengucapkan terima kasih ke tim atau anyone. Mungkin anything to say to your team? Oh, ya. Saya salah satu ucapan saya adalah pantang menyerah. Kita tidak boleh gampang atau kita harus selalu pantang menyerah. Yang mana kita tahu bisnis memang susah, bisnis selalu ada tantangan baru, ada saingan baru, dan kita harus selalu mau belajar dan menyesuaikan diri ke depan. Dan saya tetap bercita-cita agar orang yang pegawai kami akan selalu puas dan merasa menghargai sekali kerja di Primafit, karena kalau mereka sukses, mereka dapat sesuatu yang mereka bisa menikmati selain hanya masalah materi, financial, but kami rajin mendorong mereka untuk look better, feel better, live longer, healthy habit, healthy life. Kita mau mereka, saya suka bercanda, kalau pensiun di Primafit itu di usia 75. Maksud saya bercanda begitu karena saya mau mereka sadar bahwa kalau mereka jaga kesehatan, jaga berat badan, jaga dengan olahraga dan pilih makanan yang sehat, menghindari
makanan yang tidak sehat, bisa produktif. pola hidup semuanya, mereka bisa kerja sampai 75. Dan kenapa tidak? Like you, kalau Anda almost menikmati, 70 and still working. yeah, it's fun. Wow. Yeah. Jadi, do you believe in pension? Pension, saya percaya pension, but I don't believe in retirement. Okay, Ya, itu beda. Retirement itu sesuatu yang kita pakai lagi. Jadi selama kita masih punya semangat dan diberikan tubuh yang bisa bergerak dan otak yang berjalan, semangatlah, jalankanlah. Do something. Jangan duduk diam di rumah tanpa maksud dan tujuan hidup. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa mimpi Anda yang ingin Anda capai selama masih ada usia? Di sisa usia saat ini. Mungkin What is your dream? membuat perubahan pola hidup menjadi sesuatu yang nyata buat seluruh rakyat Indonesia dan semua karyawan saya, merangkul pola hidup dan merubah pola hidup. Itu pentingnya bukan main, dan sadarlah bahwa kita berhadapan dengan raksasa yang kaya raya yang akan sodorin pola hidup jelek kepada kita dari segi makanan, teknologi, dan lain-lain. Food industry. Kita, itu beratnya bukan main. That's why di Indonesia kegemukan dan Especially fast food industry. mulai sekarang lebih tinggi. Sejak saya datang setiap tahun, itu makin. Like you said, 80-an nggak ada yang gemuk. Iya. Wow, kayaknya Anda lebih patriotis daripada orang Indonesia itu sendiri. Iya, mungkin Nasionalisme Anda. kalimat saya yang kasar adalah jangan mau dibius dan diracuni oleh masakan dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Mendingan kita Coming from someone dari Amerika. I don't know what to say. Conflicting di sayanya. Oke, wow, amazing. Oke, ada pesan terakhir untuk pendengar nggak, Pak? For your first episode ini. I think Maybe you want to say thank you to all the listeners. I'll say thank you to semua orang yang mengikuti gerakan kita. Ini bukan sebuah job, ini betul-betul gerakan kita untuk mengolahragakan masyarakat dan memersyaratkan olahraga di Indonesia. Dan ini pun harus dilengkapi dengan pola hidup yang lain. Dan menurut saya cocok sekali bahwa dunia kebugaran harus bisa merangkul semua hal-hal lain, karena tidak mungkin orang bisa cari sehat tanpa pola hidup yang menyangkut semua hal. There's no instant way. Betul. Kalau di gym saja, gym is only 1 or 2 hours a day. And what about Healthy habit. Healthy habits, healthy life. Oke, itu penutup untuk episode pertama, Brian. Thank you. Blow my head dari cerita Anda. Oke, sebagai penutup teman-teman, tadi kan saya bilang bahwa Mr. Clark Hatch itu adalah the embodiments of fitness. Turn out, this guy in front of me is the true embodiment of fitness in Indonesia. Saya kasih aplaus dulu. Thank you. Oke, teman-teman pendengar, luar biasa di episode pertama. Saya sangat-sangat bangga sekali berada di sini bersama beliau. Dan nantikan episode-episode berikutnya, kita akan membahas semua hal tentang kesehatan, kebugaran, fitness business, anything yang hal-hal yang bisa kita pelajari dari Pak Brian. Karena literasi bugar belongs to Pak Brian, dan Pak Brian I would say sangat nasionalisme. Kita akan banyak belajar sama beliau. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.